Hai guys, welcome to my channel. FYI, ini adalah konten pertama gue, jadi jangan lupa untuk like, subscribe, and comment biar gue makin semangat buat bikin video selanjutnya. Sebelumnya gue mau nanya ke kalian, pernah nggak sih ketika ingin tampil kalian kayak ngerasa grogi, terus nggak percaya diri, padahal sebelumnya kalian udah mempersiapkannya dengan matang, sudah mempersiapkannya dengan baik, udah latihan demi kesempurnaan penampilan kalian. Tapi ketika udah on stage, kalian malah ngeblank atau melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu untuk kalian lakukan, dan lain sebagainya yang kalian anggap masalah ketika kalian tampil di depan umum. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang tips tampil percaya diri di depan umum. Tips yang pertama adalah gali potensi diri. Ya nggak mungkin dong ketika kalian ingin tampil tapi kalian masih bingung potensi kalian apa, terus kalian bingung mau nampilin apa. Tentunya kalian harus bisa mengenali potensi diri kalian terlebih dahulu. Kemudian ketika kalian sudah tahu nih potensi kalian apa, ya kalian asah terus dengan cara latihan setiap hari. Misalnya kalian gak usah ngerasa bahwa gue gak punya potensi diri nih, gue soalnya gak bisa ini, gak bisa itu. No, itu salah besar. Setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing dan tentunya memiliki potensi masing-masing. Nah, cuma kadang-kadang buat beberapa orang yang merasa gak punya potensi, itu sih bukan gak punya potensi, tapi belum menemukan potensi karena memang belum digali. Coba kalian tanyakan ke diri kalian sendiri, minat kalian apa, kemudian kalian coba untuk lakukan itu secara kontinu. Ketika kalian merasa, oh ya ini potensi gue ya ternyata, nah kemudian kembangkan dan asah potensi tersebut. Tips yang kedua adalah bersikap tenang dan berpikir positif. Ya tentunya ya harus tenang dan berpikir positif, karena kalau misalnya kalian gak tenang, grogi duluan, dan kalian ngikutin rasa grogi kalian, ya kalian bakal ngerasa cemas. Alhasil konsep-konsep yang udah ada di kepala kalian bakalan lupa gitu. Kemudian untuk berpikir positifnya itu sendiri, kita semua tahu bahwa otak atau pikiran adalah pusat yang mengendalikan dari seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau misalnya otak atau pikiran kita hanya positif, maka pikiran kita ini akan memberikan energi positif juga untuk seluruh anggota tubuh kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semuanya akan cenderung positif juga. Kalau pusatnya positif, semuanya akan positif. Tips yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri. Ya, kadang-kadang memang kita butuh motivasi atau semangat gitu dari orang lain. Misalnya dari sahabat kita, teman kita, keluarga kita. Tapi perlu diketahui bahwa motivasi yang lebih besar itu datang dari diri sendiri. Jadi mau sebanyak apapun yang memotivasi, tapi kalau kita nggak memotivasi diri kita sendiri, ya kayak nggak dibilang sia-sia enggak sih, cuma efeknya itu nggak terlalu besar gitu. Misalnya kalian mau tampil menyanyi, terus teman kalian kasih semangat gini, semangat ya, lu pasti bisa kok, suara lu bagus kok. Tapi kalau misalnya pikiran kalian dan diri kalian tidak memotivasi kalian sendiri, kalian pasti bakalan berpikir bahwa masa sih, kayaknya enggak deh, gue nggak bisa. Nah, rasa minder kalian itu bakalan terekam oleh otak kalian dan seluruh anggota tubuh kalian. Jadi semuanya akan menghasilkan seperti apa yang kalian pikirkan, kayak gitu. Ini masih nyambung sih ke yang berpikir positif tadi. Yang keempat adalah berani dan jangan takut salah. Kadang-kadang ketika ingin tampil tuh kita stuck di rasa takut kita duluan, karena takut salah lah, takut penampilannya nggak bagus lah, takut inilah, takut itulah. Jadi kita nggak jadi buat tampil gitu, stuck sama rasa takut kita. Kemudian kita ikuti rasa takut itu sehingga kita nggak berani mencoba. Padahal kalau kita mau melawan rasa takut kita kemudian kita gagal, itu lebih baik coy daripada nggak pernah mencoba sama sekali. Karena lebih baik gagal tapi pernah mencoba daripada gagal tanpa pernah mencoba. Artinya nyerah sebelum fight gitu. Rugi aja sih kalau misalnya kita gagal sebelum nyoba, karena kita
bakalan terus-terusan dihantui oleh perasaan, aduh gue bisa nggak ya, aduh gue pengen ikut tapi gue takut, aduh gue pengen tampil tapi gue takut salah, takut ini, takut itu. Sementara kalau misalnya kita mencoba kemudian gagal, setidaknya kita dapat belajar dari kegagalan kita, kemudian dapat kita perbaiki sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi di penampilan selanjutnya. Yang kelima adalah mempersiapkan diri. Ya tentunya ya, kalau misalkan kita mau tampil perlu persiapan, perlu konsep. Nanti nih ketika on stage kita bakal ngapain aja, terus apa aja yang bakalan ditampilin, terus gimana konsepnya, itu perlu dipikirin sih, biar nanti kalau udah tampil itu konsepnya udah sistematis, jadi nggak acak-acakan lagi gitu. Dengan mempersiapkan diri ini, yang paling penting sih latihan, sehingga penampilan kalian akan lebih optimal. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah lakukan pembiasaan. Karena dengan pembiasaan tersebut, grogi kalian akan tereduksi. Perlu kalian tahu ya, bahwa seringkali orang grogi itu karena dia ngerasa itu adalah hal yang baru buat dia. Jadi dia nggak bisa mengukur apakah dia bakalan tampil dengan baik atau enggak. Berbeda halnya ketika dia sudah terbiasa melakukan kegiatan tersebut atau penampilan tersebut, dia sudah bisa mengukur bahwa dia itu bisa tampil dengan baik, sehingga itu akan menambah tingkat kepercayaan diri. Selain itu, dengan dibiasakan tampil juga, kita bakalan banyak belajar loh setiap penampilannya. Oh, kekurangan kita di sini ya, jadi kedepannya bakalan diperbaiki hingga nanti kedepannya penampilannya akan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik terus kayak gitu. Nah, sekian tips-tips dari gua. Semoga kedepannya kalian ketika tampil di depan umum lebih percaya diri lagi. Udah gak ada lagi yang namanya grogi, nervous, dan segala macam. Oh ya, buat kalian yang mau request gua kedepannya bikin video apa aja, silahkan komen di bawah ya.